Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati dari Fakultas Kesehatan Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan PM 2030536 kelas MRS R3120. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ruang lingkup syariah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan agama. Nah, yang pertama kita harus mengetahui pengertian syariah itu sendiri. Sebelum pengertian syariah menurut para ahli, mari kita ketahui dahulu pengertian syariah menurut Al-Quran. Syara'a lakum minad dini ma wassobih Nuhawwallazi auhayna ilaika wa ma wassoyna bih Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fi qabura alal musyrikina ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi minay yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Artinya, Dia Allah telah menyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Summa ja'alna ka'ala syari'atim minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'allazina la ya'lamun. Artinya, kemudian kami jadikan kamu berbeda di atas syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18. Ditarik kesimpulan bahwa pengertian syariah menurut Al-Quran artinya ketentuan-ketentuan atau peraturan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sekarang pengertian syariah menurut para ahli. Kata syarah secara etimologi berarti jalan-jalan yang ditempuh air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah. Apabila hukum dirangkaikan dengan kata syara, yaitu hukum syara, berarti seperangkat peraturan berdasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tingkah laku manusia yang diatur dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Nah, adapun pengertian syariah yang lain yaitu tatanan perundang-undangan atau hukum. Jadi, pengertian syariah adalah hukum yang mengatur pola hubungan manusia dengan Allah secara vertikal dan hubungan manusia dengan sesamanya secara horizontal. Komponen Islam yang sering disebut dengan syariah yang berisi peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Dalam pengertian lain, syariah ialah sistem nilai yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dalam kaitan ini, Allah disebut syari atau pencipta hukum. Sistem nilai Islam secara umum meliputi dua bidang, yaitu yang pertama syariah yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah, seperti sholat, puasa, haji, serta juga berdimensi hubungan dengan manusia seperti zakat. Hubungan manusia dalam bentuk peribadatan biasa dengan Allah disebut ibadah mahdah atau ibadah khusus, karena sifatnya yang khas dan tata caranya sudah ditentukan secara pasti oleh Allah dan dicontohkan secara rinci oleh Rasulullah.
Kedua, ada syariah yang mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan sesama manusia dan makhluk lainnya, disebut muamalah. Muamalah meliputi ketentuan atau peraturan segala aktivitas hidup manusia dalam pergaulan dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya. Pada garis besarnya, ruang lingkup syariah dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, realisasi daripada keyakinan akan kebenaran ajaran agama Islam dalam kehidupan di dunia ini disebut ibadah. Ibadah dalam arti khas kaidah ubudiyah, yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual secara langsung antara hamba dengan Tuhannya, yang cara, acara, tata cara, dan ucapannya telah ditentukan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, yang kedua ada muamalah dalam arti luas, tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan benda atau dengan alam. Fungsi syariah adalah sebagai jalan atau jembatan untuk semua manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, ia menjadi bagian media berpola hidup di dunia agar sampai ke kampung tujuan terakhir, yaitu akhirat, dan tidak sesat. Dengan kata lain, agar manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariat, sehingga pada gilirannya dia akan hidup teratur, tertib, dan tentram dalam menjalin hubungannya baik dengan pencipta yang disebut hablum minallah, hubungannya dengan sesama manusia yang disebut hablum minanas, serta hubungan dengan alam lingkungannya yang disebut hablum minal alam. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Seluruh aturan yang ada dalam syariah tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sesuai dengan situasinya masing-masing. Bahkan Allah menghendaki kemudahan bagi manusia, bukan kesukaran. Yang kedua ada luwes dalam pelaksanaannya. Dijelaskan dalam riwayat Bukhari bahwa bagi orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk dan selanjutnya boleh sambil berbaring. Ketiga, tidak memberatkan. Semua syariat Allah tidak ada yang memberatkan sehingga manusia tidak mampu mengerjakannya. Contoh, ibadah sholat diwajibkan 5 kali dalam 24 jam, yang hanya membutuhkan waktu minimal kira-kira 5 kali 7 sama dengan 35 menit. Yang keempat, yaitu ada penetapan hukum secara bertahap. Yang kelima, ada tujuan syariah adalah keadilan. Pencapaian keadilan di dalam syariah secara eksplisit tampak pada adanya penjelasan tentang pokok-pokok akhlak yang baik yang terdapat di dalam syariat tersebut. Kesimpulannya yaitu syariah Islam memberikan tuntunan hidup khususnya pada umat Islam dan pada umumnya kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Muamalah dalam syariat Islam bersifat fleksibel dan tidak kaku. Dengan demikian, syariah Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada salah penulisan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.